Iya. Jadi kalau dari saya pribadi ini sedikit pun sebenarnya tidak ada niat. Ya, sedikit pun sebenarnya tidak ada niat karena ya dari saya pribadi pun kenal baik dengan Gus Samsudin. Ya, saya pun waktu keluar pun berpamitan dengan baik. Ya. Karena adanya orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberikan sebuah hasutan. Ya, sebuah hasutan dan jujur juga saya pribadi pun orangnya itu mudah terhasut. Ya, bukan mudah terhasut karena omongan juga, karena mereka pun waktu itu pun juga memiliki ya sebuah argumen yang mampu bisa menghasut saya pribadi. Setelah saya kena musibah itu diri saya itu kurang tenang. Ya, mau ngapain pun kurang tenang, mau ngerjain apapun kurang tenang. Tetapi alhamdulillah setelah sampai ke sini kemarin itu bisa lebih tenang, bisa lebih ya menjalani hidup ini dengan lapang dada, ya, dengan pikiran yang nggak semrawut lagi seperti itu. Walaupun musibah selalu datang, selalu menimpa, ya, tapi alhamdulillah, insya Allah niat saya dari hati. Niat saya untuk silaturahmi, menyambung tali persaudaraan yang selama ini telah putus gara-gara diri saya, intinya seperti itu. Abah itu di sini selalu mengajarkan kita ini dalam menghadapi segala sesuatu itu, kalau bisa jangan dilihat cuman setengah-setengahnya aja, jangan cuman katanya aja, dilihat sepenuhnya gitu kan. Jadi biar tidak bertimbulan kesalahpahaman gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kita hari ini, di sore yang cerah ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Alhamdulillah. Ya. Tidak lupa sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, tidak lupa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmatnya atau rezekinya kepada kita semua. Tidak usah lama-lama, mungkin kita langsung bincang-bincang bersama dengan narasumber atau tamu kita kali ini. Mungkin bisa dimulai dulu dengan Mas Dedang. Mas Dedang udah kenal belum sama tamu kita kali ini? Nah ini saya itu baru cuman ya mendengar aja namanya gitu kan, tapi belum tahu yang mana orangnya. Nah sekarang ini baru tahu kalau Mas Rizky itu nih orangnya gitu kan. Kalau selama ini saya tuh Kang Ali ya masih cuman dengar namanya aja gitu kan. Mas Rizky itu cuman baru dengar namanya aja, belum tahu kalau orangnya. Nah sekarang ini baru saya tahu nih. Dari mana Mas Rizky? Saya dari Blitar. Oh dari Blitar. Iya. Dan mungkin ini dan mungkin subscribernya Gus Samsudin yang mengikuti dari tahun 2020 atau 2021 mungkin sudah mengenal dengan sosok yang ada di sini nih. Mungkin kita kenalan lagi, mungkin yang di tahun 2023 belum tahu adanya beliau mungkin bisa perkenalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, perkenalkan nama saya Rizky Eltrada. Mas Rizky ya? Iya. Ini dulu juga teman saya. Dulu saya dan Mas Rizky ini satu tempat kerja di Kediri ya, Mas Rizky ya. Di Kediri. Jadi sedikit cerita, Mas Dedang ini dulu teman saya di Kediri. Iya. Saya kesini pun dulu juga Mas Rizky yang ngajak. Oh yang ngajaknya Mas Rizky nih. Jadi berkahnya itu juga dari Mas Rizky ini. Siap. Bisa bergabung ke Pondok Nuswantara yang sekarang menjadi Pondok Nuswantara ini. Iya. Dulu masih Padepokan dulu. Oh dulu Mas Padepokan. Iya Mas Padepokan itu Kang Ali ya. Sedikit cerita, dulu masuk ke sini diarahin untuk ini ngisi channel GSF dulu.
Samsudin Family. Iya. Jadi mungkin banyak yang mengenal saya tuh dari channel Gus Samsudin Family, dan beliau inilah perantara saya hingga bisa di sini. Mas Rizky. Nah, Mas Rizky dulu di sini tahun berapa Mas Rizky? Tahun 2020 awal. Tahun 2020 awal. Berarti masih itu COVID. Ya sudah COVID, cuman di Blitar ini masih belum menyebar lah. Oh, masih belum menyebar. Siap. Jadi Mas Rizky itu dari tahun 2020, masih dari nol berarti ya. Iya. Dulu bisa mengenal Gus Samsudin itu dari mana Mas Rizky dulu? Awalnya dulu itu waktu dari tempat kerja kita. Tempat kerja kita yang pertama itu, dulu kan pemilik dari perusahaan ya, atau channel yang dulu kita di sana, beliau itu adalah salah satu marketing di stasiun televisi lokal. Oke. Dari situlah kita mulai kenal Gus Samsudin di acara sahur. Di acara sahur di TV. Ya, mulai dari situlah kita kenal. Kenal, cuman masih belum terlalu dekat, belum terlalu akrab. Dan itu masih berjalan beberapa bulan gitu kalau nggak salah, sampai akhirnya saya bertemu langsung dengan Gus Samsudin itu di pabrik tempat Gus Samsudin mengirimkan kardus. Nah kebetulan pabriknya itu nggak jauh dari rumah saya. Nah dari situlah saya ketemu, waktu itu juga nggak janjian, ya mendadak di situ akhirnya kita ngobrol, dari situlah mulai mengenal dekat Gus Samsudin. Dan dulu itu jenengan itu mengenal Gus Samsudin itu sosok seperti apa? Ya beliau itu sosok yang ya humoris, ya taat, ya selalu ceria lah beliau itu. Makanya kita di dekat beliau itu selalu senang, selalu bahagia gitu. Dan akhirnya itu jenengan ikut beliau itu ya? Iya. Tahun 2020. Siap. Dan apa ya? Santai kita santai. Iya, sambil rokok aja dulu, sambil rokok. Biar nggak tegang nih guys ya. Biar enggak ini. Jadi dari tahun 2020 itu mengenal nggih. Nggih. Rizky nggih. Terus itu sampai beberapa tahun jenengan di sini tuh? Saya di sini sampai lumayan lupa juga ya. 2021 setelah Idul Adha kalau nggak salah loh ya. Oke, kalau nggak salah 2021 sebelum Idul Adha. Itu keluar. Terus masuk lagi nggak itu waktu itu? Enggak, sebelumnya yang pertama sempat keluar. Itu di sini saya berapa bulan ya, saya lupa. Antara 4 bulanan atau 5 bulanan mungkin. Nah, keluar selama kurang lebih 2 atau 3 bulan. Di situ sama Abah diminta untuk balik. Waktu itu masih Mas Agus sama Kang Fikri. Akhirnya kan karena Mas Agus juga ya kasihan dari pagi sampai malam, akhirnya Abah memutuskan untuk mencari kameramen baru. Intinya seperti itu. Nah ternyata Abah mengutus Mbah Santo untuk ke tempat saya waktu itu. Akhirnya saya masuk kembali. Itu maaf pengerti ya, potong. Ada jenengan misalnya kurang lebih berapa pas tahun 2 tahun di sini? 2 tahun kira-kira? Kalau untuk tahunnya mungkin kalau di total keseluruhan ya 1 tahunan mungkin. 1 tahun ya. Ya, kalau mengenal beliau mungkin ya antara 3 tahun lah. 3 tahun untuk mengenal beliau. Ya. Jadi dulu itu gini Mas Dadang ya. Dulu itu sebelum Abah punya channel sendiri, itu masih YouTuber luar yang sering liput Abah, yang ngikutin Abah, itu masih YouTuber luar. Salah satunya itu tempat saya sama Mas Rizky ini kerja dulu di Kediri itu. Iya. Jadi sebelumnya itu Abah atau Gus Samsudin ini yang liput YouTuber dari luar. Oh, YouTuber dari luar. Iya. Terus akhirnya mungkin di tahun 2020 itu ketemu sama Mas Rizky yang udah nggak
yang udah nggak kerja di Ya. Kediri itu, terus diajak sama Abah. Diajak, oh iya, ada juga bulan Abah ini ya. Jadi sebelumnya itu kalau nggak salah itu tahun 2018 ya. Saya 2019, tahun 2019 ya. Saya masuk ke sana waktu itu 2017-an. Iya 2017 akhir kalau nggak salah. Di mana? Di Kediri. Enggak, Nah, keluarnya waktu syuting sama apa ya? Oh, Kan itu waktu- mulai kalau nggak salah tahun 2018. iya 2018-an. Itu di channelnya ada di salah satu channel YouTuber di Kediri itu di tempat kerja kita. Jadi waktu itu sering live jadi ya. Iya. Sering live langsung kegiatannya Gus Samsudin. Bahkan dulu kalau nggak salah di ini ya di sini tanah Iya, ini ya. di tanah ini dulu. Dulu di tanah ini dulu di sebelah selatan itu gudang apa dulu? Ya, Pabrik ya, pabrik ya. bekas gudang, nggak tahu gudang apa. Iya, dulu masih apa ya? Terkesan angker juga kan. Jadi dulu sekilas kata masyarakat di sini itu tempat ini kan angker. Gitu. Jadi dulu Gus Samsudin pernah eksplor di sini sebelum dibeli ini akhirnya. Iya. Gitu kadang. Ini kita lagi santai-santai guys. Kita ngobrol santai, kedatangan teman lama dan alhamdulillah meskipun beliau apa ya pernah menghujat atau pernah ya apa ya menghujat Gus Samsudin, tapi kita diajarkan oleh Gus Samsudin meskipun orang jahat kepada kita tetap baik kepada orang tersebut. Itu siapa? Baik kepada orang yang baik itu biasa, baik kepada orang yang jahat kepada kita itu baru luar biasa. Mantap. Itu yang ditanamkan Gus Samsudin kepada Iya, kita. benar. Dan insya Allah kepada siapapun yang membenci Gus Samsudin atau kepada siapapun yang apa ya tidak suka dengan beliau, silakan, itu hak panjenengan. Tapi apa, kita sebagai seorang yang muslim, insya Allah meskipun kalian atau siapapun yang berkomentar jelek kepada Gus Samsudin, kita tetap terima karena itu hak kalian, gitu kan Dadang ya. Iya, iya. Jadi kita tidak pernah diajarkan untuk membenci siapapun. Bahkan kita diajarkan untuk apa ya, nompo apa aneh penake ngomong bahasa Jawa. Terima apa adanya. Terima ya. apa adanya. Apa yang mereka keluarkan atau apa yang hujatan-hujatan yang mereka lontarkan kepada kita itu akan kita terima dengan lapang dada, insya Allah. Amin. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia Iya. ini. Benar. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Dadang ya? Iya, iya. Di sini pun kita masih belajar menjadi yang lebih baik. Dulu yang apa ya? Sholat bolong-bolong, sholat yang bahkan nggak pernah. Di sini kita belajar meskipun di sini kita belum sempurna, masih ada bolongnya, ada malasnya. Kita tetap belajar, terus belajar. Tidak harus di sini belajar itu. Di luar pun kita masih bisa belajar. Itu. Jadi apa ya? Belajar dimanapun kita berada. Di sini pun kita belajar, di luar pun kita belajar. Begitu. Ya, kadang. Jadi beliau ini Kang Rizky. Kang Rizky ini beberapa tahun yang lalu atau mungkin sekitar 1 tahun yang lalu beliau sempat bergabung dengan seseorang ya teman-teman ya, bergabung dengan seseorang dan intinya apa ya Mas Rizky ya, menghujat nah. Iya Mas Rizky ya. Iya. Mohon maaf ya Mas Rizky. Iya, nggak apa-apa. Terbuka. Jadi dulu Mas Rizky itu sempat juga ikut menghujat sosok Gus Samsudin. Oh, jadi Mas Rizky ini dulu itu sempat ikut menghujat kayak sosoknya Abah Samsudin ya. Iya. Tidak hanya menghujat tapi lebih kayak ikut membongkar apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin gitu. Iya, Tapi tidak- nggak apa-apa, beliau tidak
Bahkan beliau kemarin juga bilang pesan ke Umi atau ke Kang Riki kemarin ya. Jadi kalau beliau mau silaturahmi silakan, tidak masalah. Karena menyambung, yang harus kita jaga itu adalah menyambungkan tali silaturahmi. Jadi beliau kemarin pesan seperti itu. Jadi kita terima beliau apa adanya, meskipun dulu pernah menghujat gitu. Terusin Kang Dadang tadi gimana? Ya itulah, kadang gimana ya, saya tuh agak penasaran juga ini apa dengan yang dibilang Kang Ali tadi ya kan, kok yang selama saya di sini gitu kan, yang saya simak itu kok rasanya yang udah keluar dari pondok ini ya ada sedikit banyaknya menghujat Abah tuh, itu kenapa Kang Rizky? Iya, jadi kalau dari saya pribadi dari saya pribadi ini sedikit pun sebenarnya tidak ada niat. Ya, sedikit pun sebenarnya tidak ada niat, karena ya dari saya pribadi pun kenal baik dengan Gus Samsudin. Ya, saya pun waktu keluar pun berpamitan dengan baik. Ya. Karena adanya orang-orang, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan sebuah hasutan. Ya, sebuah hasutan, dan jujur juga saya pribadi pun orangnya itu mudah terhasut. Ya, bukan mudah terhasut karena omongan juga, karena mereka pun waktu itu pun juga memiliki ya sebuah argumen yang mampu bisa menghasut saya pribadi. Ya, sampai akhirnya ya disitulah titik dimana saya sangat-sangat benci pada saat itu, sangat-sangat benci dengan Abah, sangat-sangat ya amat tidak suka pada saat itu. Dan itu pun murni karena hasutan, bukan karena dari diri saya. Kalau dari diri saya, demi Allah, saya pun menganggap beliau pun orang tua saya, menganggap beliau itu ya guru saya. Hanya saja mungkin saya yang mudah terhasut ini akhirnya terbawa ombak, terbawa arus dengan omongan-omongan yang tidak sesuai, ya, orang-orang yang tidak suka dengan beliau akhirnya mengompori kita seperti itu. Yeah. Dan itu panjang perjalanannya, bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu panjang. Bahkan hasutan itu muncul, saya pun masih ada di sini, masih bersama beliau. Yeah. Jadi hasutan itu sudah ada di dalam diri saya pun masih berdiri di sini, ya, berusaha untuk bertahan. Dan pada akhirnya ya itu setelah Lebaran Haji 2021, Lebaran Idul Adha 2021, akhirnya goyah lah intinya, goyah karena begitu besar hasutan, ya, begitu besar hasutan. Dan saya pribadi ini orangnya jarang untuk terbuka, jarang curhat dengan seseorang, terkhusus dengan Abah. Akhirnya apapun yang menimpa saya, apapun yang dihasutkan kepada saya, ya, kata-kata, omongan apapun itu, ya saya pendam sendiri. Karena saya pribadi itu ya orangnya nggak terbuka, ya pemalu lah, pada intinya pemalu, seperti itu, ya introvert. Jadi jarang sekali, ya setiap hari bertemu dengan Abah, ngobrol dengan Abah, tapi untuk suatu hal masalah saya sangat jarang sekali berbicara ke Abah, apalagi ke orang-orang terdekat seperti itu. Oh ya, ini menurut Kang Rizky ya, sebagai seseorang yang mungkin pernah terhasut oleh orang-orang yang membenci Gus Samsudin, ataupun sudah pernah bertemu lah dengan mereka. Menurut jenengan, mereka itu membenci atau menghujat atau membongkar Gus Samsudin itu, ada nggak setitik rasa apa ya, intinya emosi, rasa ingin apa ya, rasa benci atau rasa ingin balas dendam ke Gus Samsudin itu ada nggak di hati mereka itu sebenarnya? Kalau itu wallahu alam, wallahu alam dari diri masing-masing. Cuman kalau saya lihat memang tidak ada sih sebenarnya, tidak ada. Hanya ya bagaimana namanya media sosial, namanya dunia maya, kita pun nggak bisa nggak bisa menjadikan sandaran orang tersebut orang benar, orang tersebut orang baik dan lain sebagainya. Tapi kalau dari saya pribadi melihat mereka itu ya hanya mungkin sekedar
membuat huru-hara, sekedar membuat isu, hanya sebatas itu. Karena gini. Jadi gini, mohon maaf. Jadi sedikit apa ya? Jadi penjelasannya tuh gini. Mereka membuat seperti itu berarti hanya sekedar untuk adsense aja. Juga seperti kemungkinan itu besar seperti itu, cuman kita nggak mau suzon juga nggih. Ya yang jelas seperti ini, karena ya bisa kita lihat lah orang-orang yang sampai saat ini menghujat, membenci, rata-rata kan belum pernah bertemu. Rata-rata belum pernah bertemu, dan yang bertemu pun belum tahu sosok yang dibicarakan, belum tahu pasti sosok yang dibicarakan seperti apa. Akhirnya ya seperti itulah mereka. Mungkin kalau dari saya pribadi nggak mau berkomentar tentang mereka lah, saya intinya udah lepas lah dari mereka. Kayak saya pun sudah lepas, wallahi ta'ala sudah Jadi, lepas. Setelah jenengan kemarin bikin YouTube ini loh, yang barusan ini, terus berputar balik lagi ke Gus Samsudin, ada nggak yang menghubungi jenengan atau? Oh, sangat banyak, nggak cuma 1-2 orang, banyak. Hampir semua yang pernah ketemu saya, mungkin pernah ngobrol dengan saya, pernah podcast dan lain sebagainya, selalu menghubungi, bahkan sampai detik ini pun masih ada. Masih ada. Oh, berarti nanti kalau ini up lebih panas lagi kayaknya ya. Mungkin karena gini, buat saya pribadi ya. Mungkin ini nanti bakalan jadi thumbnail mereka ini. Wallahu a'lam bishawab. Disensor ya nanti wajah saya. Ya, santai. Meskipun nanti dibuat mereka atau mau diolah oleh mereka, silakan. Ya kan Dadang ya. Tunjukin Kang Dadang ke kamera Kang Dadang wajahnya. Ya seperti itulah namanya manusia. Ya nggak perlu diingat juga, tidak ada manusia yang sempurna dari ini. Iya. Dan kali ini pun Gus Samsudin ada masalah kali ini, beliau pun menerimanya. Dan beliau juga berkata, ya inilah saya yang sebagai yang tetap sebagai manusia biasa, tidak ada kelebihan apapun, yang punya hanya kekuatan atau apapun itu hanya Allah yang mempunyai gitu. Jadi beliau menunjukkan kalau beliau itu hanyalah manusia biasa, tetap manusia biasa. Dan jika ada yang kesini sembuh itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu hanya lantaran. Gitu ya Kang Dadang ya. Iya. Tunjukkan lagi dong ke kamera Kang Dadang. Ini Kang Dadang ini udah berapa tahun Kang Dadang di Alhamdulillah ini udah 2 kali lebaran ini belum pulang-pulang ini. Berarti 2 tahun ya? Iya. Sekitar 2 tahun ya? Iya. Waktu itu tuh pas di sini beberapa hari di sini. Oh berarti barusan itu ya jenengan di sini ya? Saya udah di sini gitu. Tak kirain udah sebelumnya udah di sini ya? Belum ya? Belum. Jadi meskipun saya di sini udah berapa tahun ya saya? 3 tahun kayaknya kalau nggak salah, 3 tahun lebih lah. Itu anak saya sampai 2 tahun kok di sini. Jadi meskipun udah lama di sini jarang liatin santri satu persatu. Dulu masih di Padepokan Lama. Tapi kalau udah di sini nih lebih dekat lagi. Alhamdulillah. Kang Dadang mungkin ada pertanyaan? Untuk Kang Rizky atau Mas Rizky. Ya yang jelas tuh ya yang selama ini didengar dan saya tuh kan ya itu tadi katanya kan yang namanya Kang Rizky Trada ya. Nah itu tuh katanya ya banyak ininya ke ini kan kayak yang nggak sedang kabar gitu kan. Nah itulah kadang saya tuh nyampe bertanya-tanya kenapa contohnya kayak Kang Rizky ini katanya kan sudah mengenal Abah itu selama 3 tahun gitu kan. Selama sudah 3 tahun mengenal Abah itu dengan sosok Abah yang kayak gitu, terus dengan jenengan sendiri mendampingi Abah selama 3 tahun ya. Di situ kok bisa jenengan nyampe terbawa dengan yang namanya hasutan orang luar lah ya kan. Emang namanya juga manusia gitu kan, nggak ada yang sempurna gitu kan. Kadang ada hilapnya gitu kan, ada kemananya. Tapi ya tadi saya tuh kadang ngerasa gimana ya, selama 3 tahun itu bukan sebentar loh. Yang mengenal sosok Abah itu kan. Kok bisa sampai
terbawa dengan asutan-asutan orang yang yang orang-orang kayak gitulah gitu kan. Iya. Itu. Jadi kayak kemarin ini kan Mas Rizky pernah sini kan, Iya. Kang Ali. Kemarin itu pernah kesini, di depan sini dengan ada Umi, juga di sini kan ada Umi, terus ada Pak Rete di situ. Nah, saya tuh Sempat emosi ya. begitu mendengar suara Kang Rizky ini yang katanya dulu pernah menghujat Abah ini tuh segala macam. Nah, saya di situ sempat emosi. Karena saya saya itu paling nggak senang namanya orang itu main belakang. Kalau emang dia laki-laki nggak suka dengan siapapun itu orangnya, datangin. Ya itu. Kalau saya kayak gitu Kang Rizky orangnya. Jadi makanya ya saya juga mohon maaf kalau kemarin saya nada saya agak tinggi gitu kan. Nggak apa-apa. Gitu kan. Ya kayak kemarin waktu Mbah Jang sini juga kayak itu ya kan. Itu tadi saya tuh paling nggak senang orang tuh kalau main belakang Kang Rizky. Iya, paham. Kalau misalnya dia nggak senang apa gimana, ayo datangin. Nah maunya gimana gitu kan. Itu. Iya, benar. Jadi kemarin ini mohon maaf. Iya, nggak kalau apa-apa, nada nggak apa-apa, saya nggak agak apa-apa. tinggi ya. Nggak apa, buat saya seperti itu tuh malah menjadi pelajaran buat diri Iya, saya iya, agar diri saya lebih berhati-hati, menghindari dari segala hasutan apapun itu. Nggak apa-apa buat saya, karena itu pun juga sudah resiko saya, sudah konsekuensi saya ketika saya berbalik, ketika saya berubah menjadi lebih baik lagi, mengikuti apa kata hati saya harus siap dengan segala resikonya, dihujat balik, dicaci maki balik, seperti itu. Jadi nggak masalah insya Allah. Ya mungkin seperti itu. Ya kan Dadang ya. Kan Dadang sempat emosi. Tapi ya nggak apa-apa, itulah sifat manusia. Tapi kita sebagai manusia seperti yang diajarkan oleh Gus Samsudin, bagaimana cara kita menahan hawa nafsu itu. Kalau tidak punya nafsu, nggak bisa disebut manusia gitu. Jadi ya itu. Tapi bagaimana cara kita untuk menahan nafsu tersebut? Iya. Bagaimana agar tidak meledak gitu loh guys. Ya itu pun juga wajar lah, intinya kayak Mas Dadang kemarin sempat emosi ke saya, itu hal yang wajar karena seperti ini. Kang Dadang menganggap Abah itu sudah sebagai orang tua. Gimana sih rasanya orang tua kalau dijahatin orang lain, anaknya harus gimana kan, seperti itu. Saya pun pribadi juga merasakan itu. Dan saya pun juga datang ke sini, saya pribadi sendiri tidak mengajak orang lain karena buat diri saya, walaupun saya terhasut oleh omongan orang di situ, buat saya yang salah. Ya, buat saya pribadi saya yang salah, makanya saya datang ke sini untuk meminta maaf walaupun tidak berjumpa dengan Abah secara langsung. Setidaknya bisa lah menenangkan diri saya sejenak agar tidak mudah frustasi, karena beberapa waktu setelah saya mendapatkan musibah itu beberapa ya adalah karena ya musibah itu datangnya dari Allah, kita pun nggak bisa memprediksi, terima nggak terima juga harus kita lakukan, kita jalani seperti itu ya. Buat saya setelah saya kena musibah itu, diri saya itu kurang tenang. Mau ngapain pun kurang tenang, mau ngerjain apapun kurang tenang. Tetapi alhamdulillah setelah sampai ke sini kemarin itu bisa lebih tenang, bisa lebih ya menjalani hidup ini dengan lapang dada, dengan pikiran yang nggak semrawut lagi seperti itu. Walaupun musibah selalu datang, selalu menimpa, tapi alhamdulillah, insya Allah niat saya dari hati, niat saya untuk silaturahmi, menyambung tali persaudaraan yang selama ini telah putus gara-gara diri saya, intinya seperti itu. Mungkin nenek Kang Dadang, mungkin ada lagi Kang Dadang pesan Mas Rizky. atau mungkin pesan untuk Mas Rizky atau masyarakat subscriber yang di luar sana. Nah ini saya agak ada sedikit pesan untuk semuanya ya, saudara-saudara kita semuanya. Abah itu di sini selalu mengajarkan kita ini dalam kayak menghadapi segala sesuatu itu, kalau bisa jangan dilihat cuman setengah-setengahnya aja, jangan cuman katanya aja, dilihat sepenuhnya gitu kan. Jadi biar tidak bertimbulan kesalahpahaman gitu kan Ali. Abah itu selalu mengingatkan terhadap semua santri lah, terhadap semua santri itu kita kalau misalnya mau ini nih jangan sampai separuh-separuh katanya kan. Kita lihat sepenuhnya biar tidak menimbulkan ya tadi contohnya kayak kemarin dengan Kang Rizky ini kan, saya kan belum tahu sepenuhnya.
Tapi di situ dikarenakan katanya saya pancing emosi Kang Ali. Nah itu. Jadi ya kita ini gimana ya? Kalau bisa itu ya jangan sampai lah menghadapi sesuatu tuh jangan cuma katanya aja, kita lihat dulu sepenuhnya gimana gitu kan. Nah itu Abah yang selalu ngasih pesan untuk santri-santrinya kan. Nah itu itu aja, terima kasih. Mungkin untuk Mas Rizky ada pesan? Ya, pada intinya kita semua ini manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Intinya apapun itu hindari hasutan-hasutan seseorang, ya hindari segala bentuk apapun itu yang bisa menimbulkan dosa, yang bisa menimbulkan fitnah. Telaah dulu, pelajari dahulu, baru memutuskan seperti itu insya Allah. Cukup. Mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita perjalanan hidup kita sendiri, atau mungkin dari tontonan atau mungkin dari kehidupan Gus Samsudin ini bisa kita pelajari ya kan kadang ya. Iya. Dari menahan untuk menahan belajar untuk sabar gitu. Jadi apapun dimanapun itu kita harus bisa belajar dimanapun itu. Dari kisahnya Kang Rizky ini kita juga bisa belajar. Kita sering intinya belajar bahwa manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, kesalahan, pasti mempunyai dosa di masa lalu atau nanti di masa depan nanti. Itu mungkin itu saja yang bisa kita tampilkan. Kurang lebihnya jika ada salah kata dari kita atau dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.